Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuldiana dengan NIM 1057211117421 dari kelas M21E Prodi Manajemen. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang deret. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa definisi tentang deret itu adalah rangkaian bilangan-bilangan yang tersusun secara teratur dengan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Artinya, kalau suatu rangkaian bilangan itu tidak tersusun secara teratur, itu tidak memenuhi suatu kaidah atau bisa katakan rangkaian tersebut bukanlah deret. Nah, kembali ke materi. Yang pertama adalah deret hitung. Deret hitung itu adalah deretan bilangan yang tersusun dengan aturan, di mana pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya besarnya tetap, dan pola perubahannya tersebut dapat diperoleh dari selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Kemudian, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh deret. Contoh deret hitung. Sesuai definisi yang sudah dijelaskan tadi, contoh deret hitung itu adalah bisa jadi dengan suku berikutnya, yaitu selisihnya adalah positif, bisa juga negatif ya, tergantung dari konteks permasalahannya. Jadi, sebagai contoh misalnya, di sini bisa kita lihat sama-sama ada deret pertama ini sukunya 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Maka bisa dinyatakan bahwa selisih antara suku kedua dan pertama adalah 5. Sementara kita lihat kembali contoh deret yang kedua, suku pertamanya adalah 92, 82, 72, dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwa sukunya semakin ke kanan semakin kecil, berarti negatif perbedaannya. Di sini kita lihat, di sini teratur juga jarak antara sukunya yaitu 10, berarti pula dengan deret di bawahnya. Ini di dalam deret hitung selisih atau pembeda antar deret atau antar suku. Dalam deret hitung seringkali dinotasikan dengan huruf B kecil. Nah, kemudian ada juga deret hitung sudah bersama-sama. Juga tadi kita bahas bahwa deret ini adalah yang suku-sukunya itu merupakan pengait atau pengganda, bisa juga kita sebut rasio. Misalkan jarak dari kiri ke kanan itu justru semakin kecil. Yang angkanya contoh yang pertama ada angka 4, 8, 16, 32, dan 64. Ke arah kanan nilainya semakin besar, berarti bisa kita pastikan jika deret ini teratur memenuhi dalam bentuk deret ukur, di mana dalam hal ini susunan tersebut terpenuhi karena 4 dikalikan 2 sama dengan 8, begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam formula. Bagaimana cara kita untuk menentukan nilai suatu suku pada deret KN atau dinotasikan dengan UN? Untuk dua jenis deret kita punya formula yang berbeda. Untuk deret hitung rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sementara untuk deret ukur rumusnya adalah UN sama dengan AR dipangkat N dikurang 1. Jadi, untuk dapat menentukan nilai suatu suku pada deret KN itu, kita harus mengetahui dulu deret pertamanya apa, kemudian selisih antara deret hitung dan juga banyaknya deret, yaitu yang dilambangkan dengan N. Sementara untuk deret ukur, selain deret pertama dan juga banyaknya deret harus kita ketahui rasio atau deret ukur. Jika tiga hal ini tidak bisa kita ketahui, maka
tidak akan bisa kita tentukan nilai dari suku pada deret KN ya. Nah, selanjutnya, kemudian dalam deret bisa juga kita tentukan jumlahan dari nilai deret. Tapi ini hanya berlaku untuk deret yang berhingga saja. Untuk yang tidak berhingga itu bisa kita menggunakan pendekatan, tapi tidak akan dibahas dalam video ini ya. Kita akan bahas dalam video yang lain. Dalam matematika, seringkali disimpulkan dengan SN. Berlaku pula untuk deret hitung dan deret ukur. Itu rumusnya yang berbeda. Untuk menentukan jumlahan dari nilai deret ya, intinya kita harus mengetahui kalau untuk deret hitung itu adalah deret pertama. Kemudian banyaknya deret dan juga nilai dari suku pada deret KN. Sementara kalau untuk deret ukur variabel yang harus kita ketahui yaitu A, deret pertama, kemudian R rasio antar deret, ukur, dan juga N banyaknya deret. Tapi di sini kawan-kawan harus bisa membedakan bahwa ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah nilai deret KN. Kawan-kawan harus menentukan dulu kira-kira rasio ini lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Jangan sampai keliru ya dalam menetapkan dari R karena akan berbeda nanti nilai hasil akhirnya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk mempermudah pemahaman ya. Misalnya, contoh yang pertama adalah sebuah baris hitung mempunyai suku pertama yang bernilai 140. Beda antar suku adalah 5. Pertanyaannya di sini adalah hitunglah suku ke-10-nya dan berapakah jumlah suku pertamanya. Nah, maka dengan menggunakan rumus yang sudah ada dijelaskan di slide sebelumnya, tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus sehingga diperoleh bahwa suku ke-10 dari deret tersebut adalah 185. Sementara jumlahan dari deret tersebut yaitu jumlahan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima atau diringkas dengan S5. Itu akan menghasilkan nilai 750. Jadi, tipsnya untuk menghitung jumlahan dari deret atau SN kita sebut, maka kita wajib untuk mengetahui atau menentukan hitung nilai dari deretnya terlebih dahulu ya. Dan hal ini berlaku untuk dua macam deret ya, baik deret hitung maupun deret ukur. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.